istighfar. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa yang Nabi nggak pernah tinggalkan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sama doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua hadirin. Atas seizin Allah, kita berjumpa lagi di hari Rabu yang indah ini. Semoga Allah karuniai hidupnya kita, terus diizinkan oleh Allah bisa istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Dan juga kita selalu minta sama Allah, semoga kita bisa move on. Move on itu bukan cuma perkara yang berkaitan dengan cintaan saja, tapi sebenarnya move on itu sudah ada dalam konsep Al-Quran. Faiza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai satu urusan secara mutlak, maka lanjutin lagi kepada episode berikutnya. Kalau dalam bahasan kitabnya, kalau kemarin kamu nyelesain bab 1, 2, dan 3, lanjutin ke bab yang ke-4. Kalau satu acara kita, satu event kita, satu proyek amal soleh kita sudah selesai, jangan berhenti, lanjutkan lagi proyek amal soleh berikutnya. Itulah ayat yang ada dalam Al-Quran. Faiza faradta fansab. Jangan sampai ada waktu kosong, jangan sampai ada waktu yang kosong, jangan sampai ada tempat yang nggak kita amal solehkan di dalam tempat itu, atau jangan sampai ada spot di atas muka bumi yang kaki kita nggak menempelkan bekas atau jejak bahwa dulu waktu hidup kita pernah beramal soleh di atasnya. Karena setiap di atas bumi yang kita pijak, nanti mereka menceritakan tentang apa yang dulu pernah terjadi di atasnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu, dan bumi nanti mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Dua pendapat ulama. Satu, semua isi bumi, ya magma, lava, dan semuanya. Tapi pendapat ulama yang kedua, wa akhrajatil ardu, dan bumi nanti mengeluarkan, maksudnya menceritakan. Oh, dulu ada fulan nih pernah duduk di majelis ilmu, spotnya di keramik 2 dari baris depan, spotnya spot keramik dari 4 dari depan. Semuanya nanti bersaksi, bukan cuma keramiknya, tapi tiang-tiangnya, cermin-cerminnya, dan semua elemen yang ada itu kelak akan cerita tentang apa yang terjadi di atasnya. Maka hadirin, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah karuniai kita kesempatan untuk tetap bisa taubat sebelum wafat, supaya kita tetap istiqomah sampai nanti wafatnya husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu rasanya jemaah ingin segera jumpa dengan baginda Rasulullah, ingin jumpa dengan sahabat Rasulullah, ingin jumpa dengan Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, ibundanya orang beriman, ibunda kita semua. Rindu rasanya ingin senantiasa bertatap wajah dengan Rasulullah. Semoga kelak kita tidak diharamkan dari meminum telaga dari telaganya Rasulullah, dan kelak mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang keempat, hadirin yang punya kitabnya silakan dibuka halaman ke-17. Yang sudah punya kitabnya silakan dibuka halaman ke-17. Dosa besar yang keempat, kalau belum punya kitabnya disediakan, sudah ada teman-teman yang menyediakan, dan kalaupun qadarullah belum, lihat teman sebelahnya aja, nanti kita bisa belajar bareng gantian sama teman sebelahnya. Dosa besar yang keempat, Al-Kabair, episode meninggalkan sholat.
Allah berfirman dalam Quran surah Maryam, surah yang ke-19, ayatnya ayat yang ke-59 sampai ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka itulah kelak yang akan bertemu dengan kekeliruan dan kekeliruan, kecuali orang-orang yang bertaubat. Dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Tahu hadirin, efek dari orang yang bukan cuma ninggalin sholat, tapi kalaupun dia bangkit buat sholat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala wa idza qumtus wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Salah satu ciri orang-orang yang nanti memperturutkan hawa nafsunya adalah kalau mereka bangkit untuk sholat, qamu kusala. Mereka bangkit dengan kusala, males-malesan, alay. Kalau dalam ayat ini, kenapa kok kalimatnya kamu akan bertemu ada kaum di mana kaum itu adha'us salah, menyia-nyiakan sholat. Nanti kalau dia sholatnya udah mulai berantakan dan tersia-siakan, apalagi sampai dia meninggalkan sholat, efek berikutnya adalah ayat yang ada di ayat ini. Wattaba'us syahawat. Mereka akan memperturutkan syahwat, hawa nafsunya. Kenapa kok ketika ada seseorang nanya, dulu ada hamba Allah pernah berzina, apakah dosanya akan diampuni dan dari mana harus memperbaiki diri? Jawabannya, dosanya pasti diampuni asalkan taubat-taubatan nasuha dan mulailah dari memperbaiki sholat. Kenapa kok mulainya dari memperbaiki sholat? Jawabannya, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Karena sholat itu hadirin yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Yang mungkar, yang keji bisa dihapus perlahan karena sholat. Bukan berarti kita membenarkan, dulu saya pernah zina, udah yang penting sholat aja. Dulu riba, udah yang penting tetap aja sholat. Masih durhaka sama orang tua, tetap jaga sholat. Walaupun kita hamba yang paling banyak bermaksiat, tetap jaga sholat. Bukan berarti kita melegalkan atau membenarkan maksiatnya, enggak. Tapi dengan menjaga sholat, pelan-pelan maksiatnya nanti terkikis. Dengan kita menjaga sholat, pelan-pelan apapun yang buruk-buruk akan dihapus. Dengan menjaga sholat, minimal kita tidak memperturutkan hawa nafsu, karena orang yang jaga sholat, dia sudah menundukkan dirinya di hadapan Allah, menjaga aturan waktunya sesuai dengan aturan waktu yang Allah mau. Makanya tadi efek dari orang yang nanti meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, pasti dia akan memperturutkan hawa nafsu. Sholatnya berantakan, lama-lama hidupnya berantakan. Hadirin, hampir dari banyak orang yang pelan-pelan mulai tertata hidupnya, itu biasanya kalau jamaah mau selidiki, dia sudah jadi hamba yang memperbaiki sholatnya. Hidup kita itu kalau mau ditata Allah, mulailah menata waktu kita dengan Allah, yakni sholat. Jangan ada di antara kita yang bilangnya dalam hati atau dalam lisannya, saya mau hidup saya lebih baik, tapi dia nggak mau memperbaiki sholat. Kenapa sholat ini harus dijaga? Karena Sayyidina Umar bin Khattab bahkan pun pernah bilang, jaga sholatmu, Allah akan jaga dirimu. Tapi kalau engkau kehilangan sholatmu, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Sumber hubungan kita yang paling dekat, keterikatan hamba yang paling kuat, saat ia menunaikan sholat, itu ikatan yang paling kuat. Kan kemarin ya hadirin, kita analogikan, kalau sholat itu ibarat satu sumber sinyal yang memberi kita kekuatan. Lantas diri kita ini dianalogikan seperti sebuah handphone.
Apa jadinya? Sebuah handphone yang mahal dengan semua fitur-fitur yang baik, yang keren, tapi ternyata kita jauh dari sinyal wifi dan kita nggak punya paket data. Pasti handphone ini akan mati gaya dan handphone ini nggak akan berfungsi seoptimal yang semestinya. Nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka TikTok. Jauh dari sumber sinyal, dia jauh dari sumber wifi-nya. Gimana seorang hamba yang jauh dari sholatnya, hampa, kosong, hatinya benar-benar nggak ada sesuatu yang nanti menjaga dirinya karena dia sudah melepas penjagaan Allah, yakni dia melepas sholatnya. Kalau hatinya penuh sama Allah, hatinya dihiasi dengan cinta kepada Allah, dan konektivitasnya itu diikat kuat, yakni dengan menjaga sholat, Allah akan menjaga hamba tersebut apapun keadaannya. Makanya gandingannya tadi, adha'us shalah wattaba'us syahwat. Kalau dia sudah mulai main-main dengan sholatnya, melalaikan sholatnya, bahkan sampai nggak sholat, tinggal tunggu masa waktunya, wattaba'us syahwat. Dia pasti nanti jadi penyembah hawa nafsu. Jadi mohon izin ya hadirin, kalau jamaah punya karyawan, terus karyawannya mohon maaf, nggak sholat, mohon izin boleh di warning. Kalau sama Allahnya aja dia nggak taat, apalagi cuma sama Anda bosnya, apalagi cuma sama Anda makhluk, apalagi cuma sama Anda. Walau Anda direktur, Anda tetap makhluk. Kalau sama Allahnya aja udah dia sia-siakan, dia lalaikan, dia nggak sholat, apalagi sama Anda yang hanya sekedar makhluk. Cari orang kalau bisa yang mampu menjaga sholat. Syarat paling utama, tulis jelas-jelas. Syarat yang mau membersamai di toko saya, kedai saya, restoran saya, menjaga sholat 5 waktu. Itu hadirin, karena Allah udah tahu karakternya. Karakter orang-orang nanti yang akan wattaba'us syahwat, menjadi penyembah syahwat, penyembah hawa nafsu, itu diawali dari mereka tidak sholat, mereka melalaikan sholat. Nanti ujung-ujungnya begitu hadirin, menjadi penyembah hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Fasawfa yalqawna ghayya illa ma taba. Fasawfa yalqawna ghayya. Kalau udah sampai nanti dia jadi penyembah hawa nafsu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Allah hancurkan mereka dan Allah gantikan mereka dengan umat yang baru. Tapi selalu ada pengecualian indah. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang mau bertaubat. Kalau taubat, apapun bisa hadirin. Dia nggak sholat, tapi mau taubat, Allah peluk kembali dia. Dulunya berzina, tapi mau taubat, Allah peluk kembali beliau. Dulunya pernah riba, sekarang mau bertobat. Allah tuh zat yang paling baik, yang maha baik, yang gak pernah menyetop rasa kasih dan sayangnya kepada setiap hamba. Kalau manusia kan rasa sayang dan kasihnya kan ada takarannya. Oke, sekali salah maafin, 2 kali salah maafin, 3 kali salah pikir-pikir, 5 kali salah tiada maaf bagimu. Kadang manusia begitu, tapi kalau Allah enggak. Allah itu selalu maafin setiap hamba, betapapun hamba ini pernah salah kepada Allah. Termasuk dosa yang paling puncaknya segala dosa, dosa syirik. Itu paling puncak tuh. Mensekutukan Allah, menduakan Allah, Allah akan maafkan selama mereka taubatan nasuha. Di balik halaman 18. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-Ma'un ayat 4, 5, 6, 7. Allah berfirman dalam ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sholat aja berpotensi celaka, apalagi yang enggak sholat. Orang udah sholat aja masih berpotensi celaka, apalagi yang enggak sholat.
Tapi yang ditanyakan sama kita kadang-kadang kan, kok bisa sih orang sholat tapi celaka? Bukankah sholat itu harusnya mendatangkan bahagia, bukan sengsara atau celaka? Allah mendefinisikan siapa yang nanti orang sholat tapi tetap celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat kalau sholatnya sahun, dia lalaikan. Gimana maksud dari melalaikan sholat? Dia sholat, tapi sholat itu nggak pernah jadi prioritas dalam hidupnya. Kayak gimana sih jamaah? Orang itu kan kalau memprioritaskan sesuatu, dia akan punya atau dia akan benar-benar meluangkan semua waktunya untuk apa yang diprioritaskan kan. Contoh misalkan gini, orang ini sholat dan dia tahu waktu sholat subuhnya adalah 3.55. Sekarang kan subuh Wonosobo jam 3 pagi lebih 55 WIB. Kalau dia tahu, maka dia akan memprioritaskan waktu itu untuk dipersiapkan olehnya agar dia tidak tertinggal waktu sholatnya. Jadi bukan yang subuhnya 3.55 tapi dia sholatnya jam 8.50. Enggak. Subuhnya jam 3.55 maka dia siapkan dirinya untuk yang bangun di waktu itu. Nah, sahun itu enggak memprioritaskan sholat dalam hidupnya, tapi malah sahun, yaitu orang-orang yang lalai, melalaikan waktu sholat. Suka nunda-nunda, nanti-nanti, entar-entar. Lalu sering bilangnya pokoknya masih nanggung, tar dulu deh. Tolong dicatat ya jamaah, sebesar apapun proyekmu dan sebesar apapun nominal gajimu tidak akan pernah bisa sebanding dengan sholat yang ditunaikan. Maka kita bertanya-tanya dong, berapa besar gaji yang kita dapatkan sampai kita berani meninggalkan sholat? Kalau Anda atas pertolongan Allah bisa menjaga sholat, sebenarnya kita udah dapat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita tinggal dapat bonus-bonusnya aja. Kan kata Nabi gitu ya hadirin, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau tadi pagi kita dapat sholat sunnah qobliyah subuh, sebenarnya kita udah dapat dunia dan seisinya. Berarti sekarang tinggal cari bonusnya. Karena pas tadi pagi kita udah dapat qobliyah subuh, kita udah dapat dunia dan seisinya. Bahkan gak cukup sampai situ, tapi Nabi bersabda khairun, yang lebih baik, minat dunia wa mafiha, dari dunia dan seisinya. Sekarang tinggal bonus-bonusnya aja. Kalau sekarang kita dapat misalkan entah 10.000 atau entah 15.000 atau lebih daripada itu, ini tinggal bonus-bonusnya. Tapi yang jelas, orang yang paling kaya ternyata bukan Bill Gates. Orang yang paling kaya bukan sekedar Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, WhatsApp, Instagram. Orang paling kaya bukan Warren Buffett, tapi orang yang paling kaya adalah seseorang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu orang yang paling kaya. Jadi hadirin sebenarnya udah kaya semuanya dengan pertolongan Allah, dimodali kekayaan sama Allah dengan menggenggam dunia dan seisinya. Ketika kita bangun berhadapan sama manusia, berhadapan sama dunia, kita sudah siap. Karena kita sudah berhadapan atau kita sudah menghadap kepada Allah, pemilik Rabbul Alamin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus siapa lagi yang celaka dalam salat? Nih, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 Al-Maun. Alladzina hum yura'un. Orang yang celaka dalam sholatnya setelah mereka lalai, berikutnya karakter mereka orang yang yura'un, riya dalam sholat. Jangan ping aku lagi sholat di rakaat kedua. Sebentar ya jemaah, gimana ceritanya orang lagi sholat di rakaat kedua update status? Ada yang komen teman-temannya,
no foto hoax. Imamnya lagi waladhdallin amin, dia sibuk buka komentar. Oh, kalau nggak ada foto hoax. Terus dia lagi ruku, nih saya lagi ruku nih ya. Dia mempertontonkan sholatnya atau riya dalam sholatnya, nggak boleh. Tapi ada tapinya nih jamaah. Kalau orang mengimami atau orang sholat di video dengan maksud dan tujuan, satu, agar suara imam itu terekam dan suara rekamannya bisa diupload di sosial media dan nanti jadi inspirasi buat banyak orang, boleh silakan. Tapi ingat perumus kita yang kemarin, yang upload jaga niat, sebelum upload ucap bismillah. Jadi pas upload jaga niat, sebelum upload ngucap bismillah. Ini kayaknya cocok nih, bismillah, yuk kita upload, klik. Sebelum upload ngucap bismillah, klik. Saat kita ngucap bismillah, kata Nabi, tidaklah seseorang itu mengucap bismillah kecuali berkah Allah turun pada mereka. Keberkahan Allah itu turun sama orang yang kalau melakukan amal salih beliau mengucap bismillah. Boleh nggak bismillahirrahmanirrahim? Boleh semuanya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Boleh. Yang paling ringkesnya bismillah. Ucapkan kalimat bismillah. Jangan ria ini juga dalam bab hati ya jemaah. Kita nggak bisa ngejudge orang ini ria atau enggak, karena urusan ria yang tahu adalah dia dengan Allah. Tugas kita yang nonton berbaik sangka, tapi tugas kita yang upload jaga hati dan sebelum upload ngucap bismillah. Karena takut-takut masuk dalam alladzina hum yuraun, mereka yang ria, yuraun, ria. Dan ini juga masuk dalam bahasan kalau sholat sendirian cepat banget sholatnya kayak ayam matuk jagung. Tapi kalau sholat berjamaah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibagusin gitu suaranya. Apalagi ada calon mertua di belakang. Ini ada calon mertua saya nih lagi sholat tarawih, bismillah. Pas banget jadwal saya jadi imam, udahlah dibagus-bagusin, show off. Begitu sholat sendiri, sholatnya cepat banget. Sholat berjamaah, tumak ninah. Sholat sendirian, gak ada tumak ninahnya, blas. Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk bagian daripada sholatnya ria. Pengennya di depan manusia doang, ditonton yang baik-baik. Padahal sebenarnya gini jemaah, kita itu dikenali yang sebenar-benarnya itu bukan saat di keramaian sebenarnya. Tapi kita dikenali adalah saat kita sendiri. Maka kalau jamaah mau tahu kedudukan Allah di hati kita tuh kayak apa, coba lihat pas kita lagi sendirian. Kira-kira pas kita sendirian tuh dekatnya kepada taat atau dekatnya kepada maksiat, itu biasanya kedudukan Allah ada di situ. Allah tuh di hati kita tuh seperti apa? Coba lihat pas kita sendirian. Kalau sendirian kita makin taat, kita makin dekat sama Allah, insya Allah biidnillah, berarti ciri-ciri hamba yang salih. Karena mau rame ataupun sendiri sama aja. Mau rame ataupun sendiri biasa aja. Tapi kalau seseorang itu sudah sendiriannya dia bermaksiat kepada Allah, bahaya jemaah. Sudah saat kesendiriannya dia banyak-banyak menjauh dari Allah atau mengkonsumsi hal-hal yang tidak Allah sukai, pertanda bahwa ciri-ciri orang itu sedang lepas imannya dalam hatinya. Sedangkan kita kan paling jelas siapa dirinya saat sendirian. Makanya pas sendirian makin dekatlah sama Allah. Al-Mudaththir ayat 42 ayat 43. Kenapa kok dosa besar meninggalkan sholat? Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Mereka ditanya, kenapa kamu masuk ke neraka Saqar? Neraka Saqar itu neraka yang didesain khusus oleh Allah untuk mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Ada neraka spesial namanya neraka Saqar. Namanya neraka apa? Saqar. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk ke neraka Saqar? Jawaban mereka, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulunya saya nggak pernah sholat.
lam nakum minal musallin. Gara-gara nggak sholat, akhirnya mereka terjerembab ke tempat yang paling membinasakan mereka, yakni neraka sakor. Al-ahdul ladzi, bawahnya jamaah, bawahnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi bersabda, perjanjian di antara kami orang beriman dengan bentuk merekanya orang-orang yang kufur adalah meninggalkan sholat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka kata Nabi, sungguh dia telah jatuh kepada kekufuran. Ninggalin sholat. Makanya sebenarnya konsep dalam Islam itu begini oh jemaah, simple. Sehat, sholat. Sakit ya tetap sholat. Lagi kaya, sholat. Lagi mohon maaf diuji dengan kekurangan ya tetap sholat. Islam itu apapun kondisi dan keadaannya, selama masih sadar dengan segala keterbatasan, wajib sholat. Kalau nggak bisa berdiri, sholatnya dengan apa? Duduk. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau nggak bisa berdiri, dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, sholatnya dengan berbaring. Kalaupun berbaring masih agak sulit digerakkan, dengan isyarat. Kalau sudah nggak bisa, maka tinggal disolatkan. Ujung-ujungnya setiap kita akan datang ke masjid. Pertanyaannya, mau sholatnya di belakang imam atau di depan imam? Ujung-ujungnya kita semua akan datang ke masjid. Pertanyaannya, mau berangkat nganter diri sendiri atau diantar sama warga? Kalau diantar sama warga, ya berarti dia lagi naik di atas keranda jemaah. Maka kalimatnya, kehilangan sandal di masjid bukan musibah yang besar, tapi musibah besarnya adalah ketika sandal kita tidak pernah terlihat di masjid. Berarti nggak pernah berangkat ke masjid. Sekalinya ke masjid, dia sholatnya di depan imam, disolatkan. Makanya mumpung masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam, jangan sampai sholat di depan imam. Gitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, jadi pembeda antara orang beriman dengan orang kufur adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Itu pembedanya tuh. Garis benang yang terang benderang antara orang beriman dengan yang kufur adalah tarkus sholat, ninggalin sholat. Man fatathus salatul asr habitu amalu. Kata Nabi juga bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka ibadahnya Allah hempaskan, Allah gugurkan. Capek jemaah. Orang udah kerja, tiba-tiba uangnya itu terbakar hangus begitu aja. Nyesel pasti. Jangankan orang yang kerja keras, tiba-tiba uangnya terbakar, nyesel. Orang kita nggak kerja keras, tiba-tiba ada orang kasih uang ke kita 100.000, tiba-tiba uang 100.000 itu terbakar, kehilangan, nyesel pasti. Padahal itu uang nggak hasil kerja keras kita, tapi dikasih sama orang. Apalagi ini, udah beribadah, udah capek-capek, gara-gara meninggalkan sholat asar, kata Nabi, habitu amalu, amalannya terhapus gara-gara meninggalkan sholat. Jadi dikasih footnote di sebelahnya yang kosong-kosong, meninggalkan sholat menjadikan amalan kita terhapus. Meninggalkan sholat menjadikan amalan kita terhapus, dihapus sama Allah gara-gara ninggalin sholat. Bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah. Berikutnya bawahnya, antara ciri seorang hamba dengan ciri mereka-mereka yang musyrik, tarkus shalah adalah ninggalin sholat. Kalau seorang hamba itu masih menjaga sholat, dia masih disebut hamba. Tapi kalau seorang hamba sudah mulai meninggalkan sholat, bukan disebut hamba, tapi kata Nabi disebut musyrik, pelaku kesyirikan. Musyrik, orangnya, sikapnya atau perilakunya syirik, orangnya disebut musyrik.
Maka kalau yang di atas tadi meninggalkan sholat adalah penghapus amal salih, atau meninggalkan sholat adalah menghapuskan amal salih kita, gara-gara ninggalin sholat jadi amal salih terhapus. Yang bawahnya ninggalin sholat sama dengan kesyirikan atau perilaku kemusyrikan. Kita disebut orang musyrik gara-gara ninggalin sholat. Dan beliau juga bersabda, kata Nabi, yang paling bawah, halaman ke-18 paling bawah, halaman 18 paling bawah, man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, muta'ammidan, sengaja ninggalin sholat, parahnya dia bilang nggak ada sholat. Apa itu sholat? Ngapain sujud? Ya Allah, saya ngapain nih sujud tapi saya nggak dapat apa yang engkau janjikan. Ya Allah, saya sudah sujud, kenapa engkau beratkan masalah hidup hamba? Ya Allah, saya udah jaga sholat 5 waktu, tapi kenapa nggak berubah-berubah keadaan kondisi ekonomi keluarga hamba? Ya Allah, hamba sudah sujud, tapi kenapa belum sukses juga? Mulai hari ini saya nggak mau sujud lagi, ya Allah. Nah, kalimat-kalimat itu muta'ammidan, kalimat penuh kesengajaan, penuh pengingkaran. Jatuhnya kepada apa? Faqad bari'at minhu zimmatullah. Kalau dia sampai sengaja ninggalin sholat, Allah sudah melepaskan perlindungannya dari hamba ini. Faqad bari'at zimmatullah. Zimmah itu artinya perlindungan, penjagaan. Zimmah itu juga jaminan dari Allah. Jadi selama hamba masih sholat, selama seorang hamba itu masih sholat, Allah yang jaga dia, Allah yang lindungi dia, Allah yang berikan yang terbaik untuk hidupnya, Allah yang akan bimbing dia. Tapi kalau seorang hamba udah nggak sholat, Allah lepaskan apapun penjagaan dari hamba tersebut gara-gara hamba itu ninggalin sholat. Makanya bahaya banget jemaah, ninggalin sholat itu bahaya banget, terlepas. Jadi sebenarnya masing-masing kita secara basically atau secara basicnya itu kita tuh udah punya bodyguard dalam tanda petik, udah punya penjagaan, udah punya perlindungan. Siapa yang melindungi kita? Allah. Siapa yang menjaga kita? Allah. Siapa yang benar-benar backup kita? Allah. Kita tuh udah punya backupan sebenarnya, Allah. Asalkan kita jaga sholat, Allah yang tetap akan melindungi, merahmati, menjaga, memberikan backupannya, Allah yang membersamai. Tapi kapan kita melepas sholat, Allah juga melepas perlindungannya. Makanya kalau ninggalin sholat gampang-gampang, kadang orang ini terombang-ambing dalam kekeliruan. Enggak tuh, mungkin ada yang nyangkal begini kalimatnya. Enggak tuh, buktinya dia nggak sholat tapi rezekinya makin banyak. Dia nggak sholat tapi dia tuh makin banyak aja tuh, deres aja tuh, tokonya laris. Kalau dalam bahasan ilmu itu disebut dengan istidraj. Orang yang ninggalin sholat tapi rezekinya masih deras mengalir, disebut dalam ilmu syar'i namanya istidraj. Dan tidaklah orang meninggalkan dari sholatnya kecuali Allah melepas penjagaannya. Nanti kalaupun dia banyak harta, hartanya pasti membuat dia makin jauh dari Allah. Kalau dia punya banyak karyawan, nanti akan dibuat oleh Allah pusing yang nggak berkesudahan. Lagi jemaah, kalau kita nggak sengaja untuk mendekat kepada Allah, jaga sholat, lalu jaga majelis ilmu, kita sengaja atur waktu, gimana caranya, pokoknya jam 8 sampai jam 9 hari Rabu, kita pelan-pelan belajar bareng. Kalau kita nggak meluangkan waktu, nggak ada habisnya dunia dikejar, hadirin. Nggak ada habisnya dunia dikejar. Allah kasih satu hari berapa jam? 24 jam. Kali 7, 168 jam. Dari 24 jam dikali 7 hari, berarti satu pekan kita punya 168 jam. Dari 168 jam, luangkan waktu 2 jam untuk ngaji atau 1 jam untuk belajar. Karena kalau tidak, terus kita akan diombang-ambing sama dunia dan kita nggak akan pernah punya waktu. Kalimatnya kalau diajak ngaji selalu sibuk. Mohon maaf ya, saya sibuk. Bukan sibuk sih sebenarnya. Ini tentang apakah Allah diprioritaskan dalam hati kita. Karena orang yang memprioritaskan Allah, dia pasti sesibuk apapun akan meluangkan. Orang yang memprioritaskan Allah sesibuk apapun akan berusaha melonggarkan atau diatur waktunya agar supaya bisa datang ke majelis ilmu.
Karena kalau dunia dikejar nggak ada habisnya jemaah. Dunia kejar nggak ada habisnya. Tapi sesekali kita perlu meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu ataupun untuk nonton live streaming di YouTube, sama insya Allah dalam semangat berpahalanya insya Allah. Barakallahu fi. Nomor yang ke-19, ayat halaman ke-19, karena bahasannya agak banyak. Ama innahu la hadza fil Islam li ahadin adha as-salah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, kata Umar, ketahuilah sesungguhnya tidak ada bagian dalam Islam bagi seseorang yang meninggalkan salat. Maksudnya kata Umar, kalau Anda ninggalin salat tidak disebut sebagai kaum muslim gara-gara ninggalin salat. Ini bahaya sekali jemaah. Jangan sampai ninggalin sholat, jaga terus pokoknya sholatnya. Amma innahu la hadhan fil Islam li ahadin adha as-salah. Aku tuh nggak tahu orang itu masih disebut Islam atau tidak kalau dia ninggalin sholat, kecuali pasti bukan muslim. Karena nggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang ninggalin sholat. Jadi maksudnya kalau kamu nggak sholat atau kamu ninggalin sholat, Umar nih saking kerasnya jemaah dan tegasnya bukan main. Kalau kamu ninggalin sholat, ya udah fix kamu bukan kaum muslimin. Tarkus sholah faqad kafar. Kalau kata Nabi, kamu ninggalin sholat, kamu jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Bawahnya ayat halaman 19, ayat bawahnya atau dalil bawahnya. Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Sesungguhnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah tahu ada satu amalan yang kalau amalan ini ditinggalkan kecuali kufur, kecuali amalan itu adalah ninggalin sholat. Jadi maksudnya gini, sahabatnya Rasulullah itu nggak pernah kenal ada amalan yang membuat pelakunya kufur kecuali amalan itu adalah ninggalin sholat. Jadi kalau udah ninggalin sholat, udah ini bahaya nih, berarti jatuh kepada kekufuran. Karena orang-orang beriman mereka sholat, jaga sholat, ngajak orang lain untuk sholat, bahkan lebih daripada itu, makmurin tempat sholatnya, makmurin masjidnya, makmurin kebaikannya, jayakan syiar-syiarnya. Jangan dikira ketika kita duduk bareng-bareng di sini kita hanya sekedar dengerin sejam 2 jam, enggak. Tapi sebenarnya jamaah lagi meramaikan, menyemarakkan setiap syiar kebaikan. Ada orang lewat terus, apa sih itu? Apa sih itu? Saat mereka melihat pelan-pelan kita lagi syiar. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga satu event beliau adain ngaji di outdoor? Bukankah satu event Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempertampakkan atau menunjukkan, ditampakkan kekuatan kaum muslimin? Bukankah ketika kita juga diminta laki-lakinya ya, ketika tawaf diminta iddiba. Iddiba adalah mengeluarkan daripada bagian lengan kanannya untuk menunjukkan betapa perkasanya kaum muslimin. Sahabat Nabi dulu sispek. Jadi begitu lengan kanannya dibuka, tangannya besar dan berotot sekali, membuat kaum kufar gentar melihat hal itu. Walaupun kembali lagi ya jamaah, tentu ini syariat dalam Islam. Tapi dalam Islam tuh emang ada yang menampakkan kayak gitu. Salah satunya sunnah bersiwak membuat musuh gentar. Nabi kan memerintahkan bersiwak semua kalian. Panglima jenderalnya juga memerintahkan bersiwak semua kalian. Siwak itu tuh kayak ranting kayu yang digigit-gigit sampai keluar serabut-serabut modelan kayak sikat gigi gitu. Terus kemudian gigi kita disikat dengan siwak tersebut, dengan kayu tersebut. Apa musuh begitu melihat dia balik kepada pasukannya, musuh ini terus kemudian bilang, wahai kaumku, berhenti kita menyerang timnya Muhammad. Kalau bahasa kita gitu ya. Kenapa wahai Tuan? Kenapa wahai Tuan? Karena kayu saja mereka makan. Kayu saja mereka makan. Ayo kita balik arah. Sungguh mereka orang-orang yang kuat, badannya kekar, kayunya mereka makan. Ayo kita cabut. Akhirnya mereka nggak jadi nyerang kaum muslimin, cuma gara-gara bersiwak. Makanya sebenarnya di balik kemuliaan itu pasti ada perintah yang dilakukan. Nanti kalau perintah dilakukan tuh munculnya kemuliaan, termasuk perintah sholat jemaah. Kalau ada satu event kayak gini, misalkan ngaji ya, ngaji ini kan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fokus ya jamaah, ngaji itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, makin kenal sama Allah, makin berusaha mencintai baginda
Rasulullah SAW. Maka alangkah baiknya kalau kita ngaji, dengar kumandang azan, berhentikan ngajinya, lanjut sholatnya. Jangan dibalik nih, antar deh. Enggak, karena kita ngaji tujuannya untuk mengikat diri kita makin dekat sama Allah, makin mencintai baginda Rasulullah. Maka kalau kita pas lagi kayak gini, kok mau kumandang azan, maka sebaiknya dicukupkan ngajinya atau dijeda, lalu nanti kita sholat, lanjut lagi terus kemudian kita ngaji lagi. Begitu hadirin. Jangan sampai kita niatnya mau mendekat kepada Allah, tapi Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hambaku ayo sholat, ntar dulu ya Allah, nih lagi ngaji nih. Ngaji wajib hukumnya betul, sholat wajib hukumnya betul. Saat dua kewajiban bertemu, mana yang paling utama untuk ditunaikan? Sholat. Makanya memang bagus sekali jamaah. Nanti kalau kita pas lagi ngaji gini kok qadarullah misalkan ya bertepatan dengan azan zuhur, kajiannya dijeda atau dicukupkan, lanjut dengan sholat zuhur. Jangan sampai kita berusaha mendekat kepada Allah tapi membuat kita lalai dari mengingat Allah. Salah satunya kelalaiannya itu adalah kita jadi nggak sholat. Apalagi bubar pengajian, biasanya kalau bubar pengajian bertepatan dengan misalkan lagi waktunya misalkan mepet banget gitu, kita ngaji zuhur tapi dibablasin, kajiannya selesai 2:30, tahu-tahu udah azan asar. Takutnya malah kita nggak sholat, dan itu sayang sekali hadirin. Begitu ya jemaah. Yuk next, bawahnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali salatuhu fa in saluhat aw fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi, silakan dibalik halaman ke-20, artinya ada di halaman 20 bagian atas. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh. Amalan yang paling pertama akan Allah hisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, maka sungguh dia faqad aflah wa anjah. Nih jemaah, pegang rumus ini ya. Nabi nggak mungkin bohong, betul? Rasulullah nggak pernah bohong. Kalau saluhat au salahat, kalau salatnya bagus, salatnya terjaga, faqad aflah wa anjah. Sabda Nabi, maka orang yang bagus dalam sholatnya, aflah, pasti beruntung, wa anjah, pasti berhasil, najah, pasti sukses. Jadi orang-orang yang akan beruntung dan orang-orang yang akan berhasil atau sukses, orang yang sholatnya pasti terjaga kebagusannya. Tapi sebaliknya, kata Nabi, wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia pasti akan rusak dan dia akan rugi. Rugi jemaah. Coba berbisnis, lalu rapat, pas lagi rapatnya itu kumandang sholat, jemaah udah skip aja lah sholat, yuk lanjut bisnis lagi yuk. Fix, ini pasti bangkrut jemaah. Kalau kita bisnis, lalu kita kok rapat, dalam rapat itu Allah panggil sholat dan kita mengabaikan panggilan Allah, mengutamakan rancangan bisnisnya, skema bisnisnya, strategi bisnisnya, customer journey-nya, gimana caranya agar bisnis kita menjadi top of mind-nya, udah fix bangkrut nanti pasti. Gara-gara apa? Melalaikan yang punya dunia. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi sebenarnya kita strategi itu ikhtiar dunia, iya. Tapi ada orang jemaah, udah strategi luar biasa, tempatnya strategis, mungkin di pinggir jalan rayanya pun jalan utama dan ini segala macam. Kalau Allah mau bangkrutkan, mah bangkrut aja hadirin. Tapi ingat nggak, di depan Al-Falah, Masjid Al-Falah, masjid mana sih Al-Falah atau mana ya? Di Wonosobo sendiri, saya pernah makan gudeg. Gudegnya itu masuk gang kecil, di pawon, belakang, blusuk, mobil nggak masuk. Iya, di Jarak Sari situ. Kalau Allah mau datengin pembeli mah datang aja jemaah. Nggak ada tempat strategis, nggak ada ini, nggak ada itu. Mungkin iklan di YouTube, TikTok juga enggak.
tempatnya masuk ke gang, tahu-tahu di belakang. Makannya dari pawonnya, Masya Allah, tabarakallah. Itu tuh cara Allah tuh jamaah. Bahwa rezeki tidak selalu tentang ikhtiar, kerja keras, tapi wajib, ikhtiar mah wajib. Tapi maksudnya bahwa rezeki itu karena Allah yang mau. Tapi syaratnya harus tunaikan sholat. Kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau anjah itu artinya sukses atau berhasil, maka hendaklah menjaga sholat. Fa'in sholahat faqad anjah wa aflah. Kalau kamu baik dalam menjaga sholatmu, maka kamu beruntung dan kamu pasti akan berhasil. Wa in fasadat, lalu Nabi bilang, tapi kalau kamu merusak sholatmu, meninggalkan sholat, lalai dalam sholat, riya dalam sholat, faqad khaba wa khasir, maka fix kamu pasti akan gagal, rusak hidupmu, dan kamu akan rugi sekali gara-gara ninggalin sholat. Next, halaman 20, paragraf yang pertama, bawahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi, aku disuruh berdakwah kepada manusia tujuannya agar sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sampai mereka melaksanakan sholat, dan agar mereka membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakan semuanya, maka darah mereka dan harta mereka menjadi terlindungi kecuali yang disebabkan hakul Islam, maksudnya adalah hukum qisas, dan wa hisabuhum 'ala Allah, hisabnya dikembalikan kepada Allah. Nabi aja jemaah, ini Nabi ya. Nabi aja nggak bisa bilang ini min ahlin nar, kecuali ada beberapa ciri-ciri yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Tapi bahkan Nabi pun bilang gini, wa hisabuhum 'ala Allah, nanti urusan orang ini hisabnya dikembalikan kepada Allah. Kita kadang udah ngaji, mohon maaf, sering banget kadang suka ngejudge yang belum ngaji, atau kita suka banget ngeremehin mereka yang kadang masih jauh dari agama Allah dengan kata-kata yang mungkin kurang pantas ya. Ini sebenarnya jangan gitulah hadirin. Karena wa hisabuhum 'ala Allah, selama beliau masih hidup kita nggak pernah tahu nih, hatinya Allah bolak-balikan, ternyata kita wafat beliau tobat, dan kita nggak tahu posisi kita nanti gimana, tapi beliau tobatnya Allah terima dan Allah masukkan ke dalam syurganya Allah. Makanya wa hisabuhum 'ala Allah itu kalimat yang nanti hisabnya kembali kepada Allah. Oke, kita tahu dia zalim, oke kita tahu hari ini dia mungkin penipu, oke kita tahu hari ini dia curang, culas, tapi kan nanti dia belum finish. Selama masih hidup, masih berpotensi tobat atau enggak? Masih berpotensi bisa tobat. Kalau orang yang tobat-tobatnya diterima, Allah maafkan semua kesalahan. Kawaladathu ummu, dia seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Makanya Nabi pun seringkali mengingatkan kita wa hisabuhum 'ala Allah, nanti hisabnya dikembalikan kepada Allah. Hisabnya atas gimana Allah maunya aja, begitu hadirin. Hisabnya kembali kepada Allah. Tapi yang jelas Nabi diperintahkan ngajak orang untuk berislam, menunaikan sholat, membayar zakat. Kalau udah melakukan itu semua, maka haram harta dan darahnya untuk ditumpahkan, kecuali pasti harus dijaga, nggak boleh sembarangan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah, faqala wailak awalastu ahaqqu ahli al-ard ayyattaqiyallah. فقال النبي فقال خالد ابن والد رضي الله عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله قال لا لعله أن يكون يصلي. Nih Rasulullah adab akhlaknya keren banget. Coba jamaah baca di paragraf paling akhir. Jadi gini ceritanya. Ada seorang laki-laki, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah. Maka beliau bersabda, celaka engkau, bukankah engkau tahu aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah? Maka Khalid bin Walid pun berkata, ya Rasulullah, boleh nggak nih orang saya pisahin kepala sama badannya? Kan gitu ya kata Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal kepalanya ya Rasulullah? Faqala Nabi, la, jangan, la'allahu ayyakuna yusalli. Aku berdoa kepada Allah, semoga dia nanti
sholat. Mudah-mudahan nanti dia termasuk orang yang menunaikan sholat. Saking baik sangkanya, coba. Kurang baik sangka apa Rasul sama orang yang udah benar-benar kurang ajar sama beliau? Kita kan kadang seringnya ngejudge ya. Padahal kalau bisa sama-sama setelah ngaji ini jangan bermudah-mudah ngejudge. Kecuali secara zahir salah ya katakan salah. Nahnu nahkum bizahir. Kita ngejudge hanya yang tampak zahir aja. Adapun batinnya wahisabuhu Allah, batinnya dikembalikan kepada Allah. Cuman secara zahir kita bisa ngejudge zahirnya aja, tapi batinnya enggak. Walaupun nanti sambil dibalut dengan baik sangkanya Nabi. Nabi ngajarin kita, "La, jangan. Ya Rasulullah, ini saya sikat aja Pak." Kata Khalid. Kata Nabi, "La, jangan. La'allahu yusalli." Karena saya masih mendoakan dia, semoga nanti dia jadi orang yang menunaikan salat. Jadi ntar kalau jamaah ketemu sama orang, kok rasa-rasanya orang ini agak unik ya. Unik kezalimannya, unik cara dia melukainya kita, unik cara dia berbahasa, sering suka serapahin kita. Doain aja, walaupun berat ini jemaah. Berat banget doain orang yang udah zalim sama kita. Ya Allah, kayakan dia, sukseskan dia, berkahi hidupnya, itu berat banget. Karena biasanya kalau orang udah terzalim itu pengennya, ya Allah putusin urat sarafnya. Atau ya Allah dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu kan kita pengennya gitu ya. Ini orang kenapa masih hidup ya Allah, sakit sih sini ya Allah. Hamba paling ikhlas, paling ridho kalau dia engkau ambil sekarang juga. Paling seneng banget tuh kadang kayak gitu. Dan ini soal kezaliman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah gak suka perkataan buruk. Minal qaul illa man zulim. Allah gak suka seseorang bicara yang buruk dari minal qaul, perkataan yang diucapkannya, illa, kecuali man zulim. Kalimat buruk itu terucap dari orang yang terzalimi. Jadinya orang yang terzalimi itu bebas loh jemaah. Sebenarnya bebas dia. Dia boleh bicara apa aja. Allah benci perkataan buruk minal qaul, dari perkataan yang terucapkan, illa man zulim, kecuali dari pihak yang sedang terzalimi. Makanya hati-hati banget. Jangan sampai kita zalimin orang, karena nanti kalau dia berdoa habis kita jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala tuh ngabulin doa orang yang terzalimi itu nggak pakai hijab. Nggak ada penghalang. Maka saat jamaah terzalimi ini sangat sangat berguna dan sangat 100% hampir bukan 100%, pasti berhasil. Kalau jamaah lagi terzalimi, doa sama Allah. Ya Allah, hamba sedang terzalimi, maka berikanlah hamba apapun yang jamaah minta, sebut saat jamaah sedang terzalimi. Yakin bahwa Allah pasti perkenankan, dan cepat atau lambat pasti diperkenankan. Misalkan jamaah yang belum dapat dikaruniai pasangan, lagi terzalimi, misalkan lagi dibully, kapan nikah? Aduh ya Allah, terbuli ya Allah, tolong ya Allah kasih jodoh yang salih. Langsung berdoa aja. Itu biasanya Allah mudahkan. Waktu itu jamaah yang dirahmati Allah, ada seseorang sedang terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangan. Ya Allah, kayaknya hamba udah gak kuat ya Allah dengan kalimat-kalimat yang dia lontarkan dan sikap dia kepada hamba. Maka dengan ini ya Allah, izinkan hamba kelak engkau angkat derajatnya, sehingga membuat dia yang saat ini zalim sama hamba sampai minta dan mohon-mohon kerjaan kepada hamba. Waktu itu berlalu ya jemaah. Ternyata Masya Allah, benar ya, Allah tuh gak pernah menunda doa orang terzalimi, kecuali dicepatkan pengabulannya dan tanpa hijab. Waktu berlalu, Allah angkat derajat orang yang terzalimi ini, sampai yang kemarin sering berkata kasar, jahat, datang kepada dia minta, "Mas, ada kerjaan gak? Mas, tolong dong." Wah, makanya jemaah, kalau pas lagi terzalimi itu ambil simple. Kalau bisa, waktu yang tepat untuk kita berdoa buat diri kita dulu. Karena kan kadang mungkin gak ridho ya,
Duh, dizolimin sama dia kok saya doain dia supaya sukses. Aduh, kayaknya nggak ridho banget. Tapi kan kalaupun mungkin kita belum mau, ya udah sementara doain diri kita dulu aja. Karena emang hati yang besar yang bisa mendoakan. Contohnya hatinya Rasulullah. Rasul dilempari batu, Nabi nggak bilang, yaudah hancurin aja deh malaikat. Padahal malaikat kan nawarin kan waktu di Taif. Wahai Muhammad, aku penjaga 2 bukit dan 2 gunung ini. Sungguh jika engkau berdoa kepada Allah, tinggal engkau minta, maka aku timpahkan mereka dan binasa mereka. Apa kata Nabi? Allahumma gfirli kaum. Ya Allah, enggak. Aku hanya memohon agar engkau ampuni mereka. Fa innahum, karena mereka semua kaumun adalah kaum la ya'lamun, yang belum tahu. Masya Allah. Doain orang yang ngelempari beliau batu dengan doa kebaikan. Itu Nabi, jiwanya besar. Kalau kita yang sedang menata jiwanya masih kadang remuk, porak-poranda, hancur berkeping-keping, kepingannya juga sulit ditata lagi, ya udahlah, doain aja buat diri sendiri dulu. Ya Allah, lagi terzalimi, berikan A, berikan B, berikan C, dan jangan lupa minta syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Minta syurga Firdaus. Kalaupun jamaah udah mulai legowo, bisa mendoakan mereka yang sedang zalim sama jamaah, ya udah doain. Ya Allah, dia yang utang nggak pernah bayar, berikan rezeki biar cepat nyaur utang, ya Allah. Amin. Ini ngerasa kayaknya jemaah, ngerasa dihutangi dan belum balik ya jemaah. Banyak di sini yang utang belum balik. Mudah-mudahan insya Allah Allah karunia segera balik. Beliau yang berhutang dikasih rezeki dan kesadaran untuk membayar hutangnya. Karena kadang-kadang orang tuh nggak sadar jemaah. PR-nya di situ. Punya rezeki mah punya, tapi nggak sadar. Kembali lagi dalam bahasan. Jadi Rasulullah itu saking baiknya tidak serta-merta langsung main hantam aja, enggak, tapi mendoakan mereka dengan kebaikan. Itu hati besar Rasulullah. Berikutnya, halaman 21 paragraf atas. Man lam yuhafiz 'ala shalah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapat cahaya, tidak akan mendapat bukti dan tidak akan mendapat cahaya, tidak akan pernah mendapat burhan, bukti yang nyata yang kelak menyelamatkan dia, wala najah, dan dia tidak akan berhasil, nggak akan selamat, pasti hidupnya akan hancur kalau dia meninggalkan sholat. 3, nggak dapat cahaya, nggak dapat bukti yang nyata, tidak akan berhasil. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Ini bahaya kata Nabi. Orang-orang yang ninggalin sholat, maka nanti di hari kiamat dia akan sama siapa? Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Duh. Orang yang ninggalin sholat nanti sama siapa? Sama 4 kata Nabi. Yang pertama sama Qarun, yang kedua sama Fir'aun, yang ketiga sama Haman, yang keempat sama Ubay bin Khalaf. Duh, ngeri ya jemaah. Kalau kamu jaga sholat, maka kamu akan dapat cahaya, dapat bukti yang nyata, pasti berhasil. Kalau jaga sholat. Kalau nggak jaga sholat, hilang cahaya, hilang burhan, hilang keberhasilan. Plus kata Nabi, wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Nanti dia satu letting nerakanya sama Qarun, sama Fir'aun, sama Haman, sama Ubay bin Khalaf. Ya masa nggak lucu banget besok di sana? Siapa kenalan? Fir'aun. Waduh, bahaya nih, berarti kita lagi di mana nih? Nah, kok kenalan? Maaf siapa ya? Fir'aun. Waduh. Qarun, Haman, nauzubillah summa nauzubillah. Qarun adalah orang kayanya. Fir'aun adalah penguasa durhakanya. Haman adalah teknokrat yang menggunakan kecanggihan ilmu dan skillnya untuk membuat orang makin jauh dari Allah. Makanya hati-hati ya, kalau kekayaan dimiliki jangan jadi Qarun, tapi jadilah Nabi Sulaiman yang kalau nyebut tuh gini, hadza min fadli rabbi. Kok kaya? Dapat dari mana? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah.
Kalau Qarun versinya beda. Kok berhasil sih? Jelas. Siapa dulu otaknya? Itu Qarun. Kalau Qarun bilangnya min ilmin utitu, aku dikasih ini min ilmin indi, karena ilmu yang aku punya. Itu namanya Qarun. Tapi kalau orang kayaknya modelan Nabi Sulaiman, hadza, ini semua yang aku miliki ini kekayaannya min fadli rabbi, adalah karunia dari Allah, dari Rabbi, Allahku. Tergantung jamaah nanti punya kekayaan mau bilang gimana. Termasuk jamaah kalau mau lihat seseorang itu nanti lihat pas dia berhasil nyampe misalkan dapat piala apa, menang tingkat RT, lalu suruh sambutan. Mbak silakan komentar setengah menit atau 30 detik. Ya alhamdulillah terima kasih, ini karena kerja keras saya. Ini memang karena saya bekerja keras, dan ini karena, pokoknya kalau nyebut dirinya nggak pernah nyebut Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Maka sebenarnya ya mirip-mirip seperti itu, kurang lebih gambaran iman dalam hatinya. Hati-hati ya jamaah, makanya ya, kalau dapat sesuatu kembalikan kepada Allah. Terakhir, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar. Kalau ada seorang hamba bersyahadat, Allah haramkan neraka atasnya. Yang penting dia jaga sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Habis, besok kita lanjut dosa besar yang kelima, dosa besar tidak membayar zakat. Sampai sini, kalau ada jamaah TikTok dan Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk dapatkan ilmu dan konten yang lainnya, teman-teman bisa save nomor WA 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20 atau tap link di bio. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin, kalau ada yang mau bertanya, fadhol. Silakan hadirin. Boleh Mas Rizky mikrofonnya taruh ke tengah beliau. Ke beliau, boleh angkat tangan lagi Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kalau penyampaiannya agak kurang tepat atau kurang berkenan, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apakah seorang istri bisa memohonkan ampunan atas suami yang belum melaksanakan sholat dengan istiqomah? Kemudian apakah berdosa jika seorang istri itu mengingatkan sholat dengan agak gimana ya, jengkel gitu Ustaz? Takutnya nanti yang seharusnya jadi ladang pahala buat istri jadi panen dosa gitu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan beliau yang bertanya, suara besar beliau, dan seluruh jamaah Elena dan seluruh kaum muslimin online, offline, dan semua dimanapun berada dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dulu hadirin, gimana kalau seorang istri mendoakan suaminya agar Allah ampuni kekeliruannya terkait perihal meninggalkan sholat? Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh dan harus. Hendaknya seorang istri juga memohonkan ampun untuk dirinya, pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya. Rabbighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Coba doa itu. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosanya suami, dosanya kita sendiri yang banyak ini, dosanya anak-anak, dosanya orang tua. Wa israfana fi amrina, dan kelalaian kami, israf, dan sesuatu yang membuat kadangkala kami berlebihan dalam urusan dunia kami. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kedudukan kami dalam kebaikan. Wansurna, tolong kami ya Allah, 'alal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir atau kufur. Jadi mendoakan suami agar diampuni Allah boleh, dan bahkan itu dianjurkan dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Itu kalimat simpelnya, Rabbana ighfir lana dzunubana. Diulangi, Rabbana ighfir lana dzunubana.
Itu yang paling simpel. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadi boleh. Yang kedua, apakah seorang istri mengingatkan suami untuk sholat agak sedikit jengkel, itu bisa menimbulkan dosa, padahal sebenarnya ini harusnya jadi ladang pahala? Jawabannya, karena kita tahu ya jamaah, suami itu akan luluh bukan dengan kekerasan, tapi luluh dengan fitrahnya wanita Allah cipta, yakni kelemah lembutan. Maka sudah selayaknya ngingetin suami untuk sholat dengan lemah lembut. Sholat mas, ini orang tak, nggak usah gitu, santai aja jemaah. Mas jangan lupa sholat. Apalagi bicaranya bisik-bisik gitu, dibisikin di telinganya, jangan lupa sholat ya sayang. Insya Allah mau tuh sholat. Dan wajib, sekali lagi ya hadirin, kewajiban rumah tangga itu antara lain saling support dalam ketaatan. Apalagi yang berkaitan sama kewajiban seorang hamba langsung kepada Allah, yaitu sholat. Wajib dong suami ngingetin istri, istri ngingetin suami. Caranya jangan keras. Apalagi suami itu memang fitrahnya sangat menyukai kelemah lembutan, walaupun belum mau. Kalau belum mau, apakah boleh kita agak tinggi sedikit nadanya? Walaupun belum mau, lemah lembut aja. Ada 3D, masih ingat nggak? Yang D yang pertama didoakan, D yang kedua diajak, D yang ketiga dicontohkan. Udah didoakan, udah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa udah, diajak udah. Tapi kata Nabi, dalam mengajak pun Nabi ngasih tahu rumusnya loh. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tuh nggak pernah bosan. Mau ngasih pahala, tapi kadang kalian lebih cepat bosan. Jadi yang lebih cepat bosan itu kadang kitanya. Ngajak suami untuk sholat mah jangan cepat bosan. Baru diajak 100 kali udah bosan. Boleh jadi 101 kali nanti dia berubah. Baru diajak 2000 kali udah bosan. Boleh jadi 2002 kali baru dia nanti berubah. Ajak terus. Nah yang ketiga, dicontohkan. Gimana cara mencontohkan? Kitanya sholat. Kalau bisa sholatnya ya diajak sambil ya udah, kalau nggak mau saya sholat duluan ya, sholat aja depan suami nggak apa-apa. Bukan niatnya untuk ria, tapi niatnya agar suami tergugah, agar beliau juga menunaikan sholat ya jemaah. Jangan sampai nggak sholat. Ajak terus, dan kalau kita ngingetin agak tinggi, pelan-pelan dirubah, karena nanti point of view-nya beda. Aku melihat kepada suamiku setelah mandinya ia selalu menaruh handuk sembarangan. Marah lagi, suamiku malah makin bete denganku. Tapi begitu aku mulai memandang kepada hal yang lain, alhamdulillah ada handuk sembarangan taruh di atas kasur, ini peluang jariah buat saya, nggak apa-apalah, saya yang gelarin, saya yang jemurin. Lama-lama, loh mana handuk saya tadi? Oh udah ditaruh di atas itu. Lama-lama suaminya berubah. Maka saat kita berusaha untuk merubah orang lain belum bisa, mungkin cara kita yang perlu dirubah. Ya kan? Apalagi kata Nabi, tidaklah kekerasan menempel pada sesuatu illa syanah, kata Nabi, kecuali pasti merusak. Dan tidaklah kelemah lembutan itu menempel pada sesuatu illa zanah, kecuali pasti akan membuat indah. Jadi ngingetin suaminya, sayang sholat dulu sayang, ayo. Kalau udah nggak mau, la ilaha illallah, dibisikin aja gitu. Begitu ya hadirin. Mohon maaf kalau nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Mudah-mudahan jamaah semua sehat walafiat, dimuliakan Allah dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma antallahu al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, hilangkan kegundahan dalam hati kami,
hilangkan kegelisahan dalam hidup kami. Karuniai kami keluarga ya Allah, yang pasangan kami salih ataupun salihah, yang keluarga rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, yang anak cucu keturunan kami semakin salih salihah. Anugerahi setiap kebaikan yang sudah kami tanam dirawat baik kembali oleh anak cucu keturunan kami. Karuniai kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Anugerahi kami ya Allah hati yang ikhlas dan qanaah. Karuniai kami lisan yang selalu pandai bersyukur. Anugerahi kami fikiran yang dipenuhi dengan kebermanfaatan. Ya Allah, bila mana kami hidup, izinkan hidup kami menambah amal salih. Bila mana kami wafat, anugerahilah wafat kami pemberhentian dari dosa. Ya Allah, anugerahi kami yang belum haji, belum berumrah untuk bisa sampai ke Baitullah. Anugerahi kami bisa berhaji, berumrah bersama guru terbaik, teman safar terbaik, fasilitas terbaik, di waktu terbaik menurut-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami untuk tetap ikhlas dalam beramal, untuk istiqomah dalam iman. Karuniai kami, bahagiakan kami dengan hadirnya teman-teman sahabat yang salih salihah. Angkat masalah kami ya Allah. Berat masalah ini bila kami pikul sendirian ya Allah, tapi bersamamu semua akan Engkau ringankan ya Allah. Ya Allah, berat beban yang kami pikul, tapi Engkau maha baik. Datangkan kebaikan-kebaikan-Mu lewat tangan-tangan baik yang tidak pernah bisa kami duga-duga. Ya Allah, anugerahi kami kesempatan untuk bisa taubat sebelum kami wafat. Lalu terima taubat kami ya Allah. Hapus kesalahan dan dosa kami yang banyak ya Allah. Anugerahi kami juga untuk senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Anugerahi kami ya Allah kekuatan iman, istiqomah sampai nanti kami wafat di tanah suci Makkah Madinah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam untuk keluarga di rumah jamaah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.